Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin 11 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-28. Referensi Renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 1 sampai dengan 7. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Saudara-saudari terkasih, sebagai manusia yang sadar, kita membutuhkan tanda untuk mengerti sesuatu. Kita membutuhkan suatu hal sebagai penjamin akan apa yang kita percayai. Bagi kita manusia, tanda merupakan landasan kepercayaan yang paling masuk akal. Allah menghendaki kita agar memiliki kesadaran akan tanda-tanda Allah. Memahami tanda-tanda Allah berarti kita mengerti bahwa Allah menyapa kita secara langsung. Dengan tanda itu, kita dapat berinteraksi dengannya secara nyata. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil pada hari ini, kata kuncinya adalah soal tanda dan pertobatan. Yesus ditanya oleh orang banyak, "Tanda apa yang bisa kau berikan bahwa engkau adalah Mesias?" Lalu Yesus dengan tegas mengungkap bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki tanda. Padahal sebenarnya yang ada di sini sudah lebih besar daripada tanda Nabi Yunus. Kecenderungan manusiawi kita adalah selalu ingin mencari tanda. Kita selalu meminta tanda. Tetapi apakah memang tanda-tanda dari Tuhan itu sifatnya fisik, material, kasat mata, dan bisa dibuktikan secara empiris? Bisa dibilang sangat jarang kita mendapatkan tanda seperti Rasul Paulus yang mendapatkan sinar cahaya dari Tuhan, lalu dia harus menemui Ananias, dan setelah disembuhkan, dia menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memang terdengar sangat keras dan menakutkan. Namun, jika direfleksikan, di balik kerasnya kalimat-kalimat yang dilontarkan Yesus, Ia hendak membuka kesadaran kita untuk sesegera mungkin menyadari keberadaannya di dalam hidup kita. Yesus menuntut ketajaman hati kita untuk segera merasakan kehadirannya. Ia ingin kita menggunakan pikiran dan hati kita untuk mengetahui bahwa sebenarnya Ia selalu menyapa kita setiap hari. Ia selalu hadir di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Dia selalu hadir dalam kehidupan keluarga kita dan dalam setiap pengalaman hidup kita. Saudara-saudari terkasih, iman adalah perkara hati. Hati tidak senantiasa memerlukan bukti yang bisa dilihat, namun lebih pada relasi. Maka pengalaman akan Allah menjadi penting dibandingkan melihat Allah. Lalu bagaimana pengalaman akan Allah ini dapat kita alami? Jalinlah relasi dengan Allah. Doa, refleksi, meditasi, dan olah rohani lain membuat kita mengenal siapa kita dan mengenal siapa Allah. Oleh karena itu, sebagai makhluk kesayangan Tuhan, mari kita terus mempertajam pikiran dan perasaan kita, agar dengan itu kita dapat melihat dan merasakan Tuhan dengan nyata dalam diri kita dan diri orang lain. Semoga kita semua mampu menyadari dan menghayati kehadiran Tuhan
dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sadar bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan melihat dan memahami bahwa Tuhan itu Maha Baik. Dan pada akhirnya, apapun yang ada dalam hidup kita, itu kita syukuri sebab kita tahu bahwa Tuhan yang hadir mendampingi kita akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara-saudari terkasih, kita harus menemukannya sendiri dan kita harus membaca tanda-tanda dari Tuhan. Lagi pula, iman kita tidak didasarkan pada bukti dan tanda lahiriah semata. Iman itu justru adalah tanggapan dari manusia untuk percaya pada Allah. Bagi kita orang Kristiani, Yesus Kristus adalah tanda nyata kehadiran Allah. Ia menyertai kita setiap hari, bahkan kita selalu menyantap tubuh dan darahnya dalam Ekaristi Kudus. Dengan demikian, seharusnya kita tidak perlu mencari tanda lain dan ragu akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dari pihak kita diminta untuk percaya kepada Tuhan dan senantiasa membangun sikap tobat. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.